Nama-nama penerima PKH yang tidak akan cair di tahap keempat bulan Oktober 2021 nanti. Nah, kira-kira siapa saja atau kategori apa saja yang tidak akan cair lagi di tahap yang keempat nanti? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, sebelum pada kategori atau nama-nama penerima PKH yang tidak akan cair lagi di tahap keempat, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu tentang pencairan tahap keempat bulan Oktober nanti ya. Nah, di sini ada himbauan buat KPM PKH supaya tidak menyesal pada saat pencairan tahap keempat bulan Oktober nanti. Yang pertama adalah wajib memegang kartu KKS sendiri agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki kartu KKS itu harus wajib dipegang sendiri ya. Jangan dititipkan ke ketua kelompok ataupun pendamping. Nah, kemudian yang kedua, segera diambil bantuannya paling lambat 90 hari dari tanggal pencairan agar tidak diblokir bank. Nah, jadi maksudnya adalah jika dana tersebut sudah masuk ke rekening kalian masing-masing, harus segera dicairkan ya teman-teman sampai saldonya 0. Nah, jadi jika dibiarkan selama 3 bulan tidak diambil-ambil, itu dananya akan ditarik lagi ke kas negara ya. Nah, kecuali untuk daerah 3T atau terluar, terpencil, dan tertinggal. Nah, Kemensos meminta kelonggaran kepada Bank Himbara agar diberi batas waktu hingga 6 bulan sebelum melakukan pemblokiran. Nah, jadi untuk daerah 3T itu memiliki batas waktunya 6 bulan ya. Beda dengan daerah yang seperti Jawa dan Bali itu 90 hari ya, atau 3 bulan. Jadi jika 3 bulan tidak diambil-ambil, maka akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, kemudian yang ketiga, bantuan bisa diambil di mana saja, tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, misalkan bila diambil lewat agen bank atau link ya. Nah, kemudian ada kelebihannya di sini bisa diambil semua hingga saldo 0. Kemudian tidak memiliki resiko KKS tertelan mesin. Kemudian jarak dari rumah mungkin tidak jauh ya. Kekurangannya adalah terkena biaya administrasi entah 5.000 atau 10.000 ya, tergantung dari wilayah dan agennya. Nah, jadi untuk kelebihannya itu bisa diambil sampai 0 ya teman-teman saldonya. Kemudian bila diambil lewat mesin ATM, di sini kelebihannya tidak perlu mengantri, kemudian tidak ada biaya administrasi selama sesama bank ya teman-teman di mesin ATM-nya. Kemudian kekurangannya tidak bisa diambil hingga saldo 0. Nah, sebab ATM ada pecahan 50.000 atau 100.000. Jadi misalkan ada saldonya 110.000. Nah, jika diambilnya di mesin ATM itu akan ketariknya 100.000 saja ya. Karena di mesin ATM tidak ada pecahan 10 ribuan. Nah, kemudian memiliki resiko KKS tertelan. Sebab bila KKS tertelan, mungkin bisa diganti KKS baru. Akan tetapi semua butuh proses dan waktu, terutama jika ada BPNT-nya. Nah, di sini kemudian yang ketiga, bila diambil lewat teller bank. Nah, ini khusus bagi KPM yang hanya mempunyai buku tabungan saja ya. Jadi untuk yang tidak mempunyai ATM-nya, bisa kalian ambil lewat teller bank sesuai bank yang tertera di buku tabungan ya. Nah, di sini kita langsung saja pada berita intinya. Ada 3 KPM PKH yang pasti tidak akan cair lagi di tahap keempat bulan Oktober nanti ya. Nah, yang pertama adalah KPM yang sudah tidak memiliki komponen lagi
saat final closing semalam sehingga tergraduasi secara alamiah. Nah, misalkan ini untuk para KPM PKH yang memiliki anak sekolah. Nah, dan anak sekolahnya itu sudah lolos atau sudah lulus sekolah ya dari SMA. Maka di situ akan tergraduasi alami karena tidak memiliki komponen anak sekolah lagi. Nah, kemudian yang kedua, KPM yang telah mengundurkan diri secara sukarela karena sejahtera sehingga otomatis tergraduasi secara mandiri. Artinya apa? Artinya ini yang telah mengundurkan diri dan keluarganya ini sudah sejahtera ya atau sudah lebih mampu. Maka dari itu keluar dari kepesertaan penerima PKH. Nah, kemudian yang ketiga adalah KPM yang sampai saat ini masih termasuk data anomali. Nah, data anomali ini ada berbagai macamnya ya teman-teman, seperti yang pertama, data anomali rekening, baik rekening ganda maupun rekening yang data di bank tidak sama dengan data di Kemensos, sehingga terjadi gagal on span atau transfer ya teman-teman maksudnya, dan belum perbaiki hingga final closing. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan data anomali di DTKS, seperti data ganda NIK, belum online datanya, ataupun ganda di ART-nya. Juga data yang hingga kini tidak padan dengan Dukcapil hingga final closing. Nah, kecuali nantinya akan ada keputusan dari Kemensos untuk diadakan kembali perbaikan data. Jadi masih ada kemungkinan cair ya. Namun apabila tentunya Kemensos mengadakan kembali perbaikan data. Nah, tetapi untuk aturan verifikasi kelompok dan komitmen pada tahap 4 nanti tidak disertakan karena masa pandemi sehingga semua diputuskan berkomitmen pada sistem EPKH sehingga tidak berpengaruh di tahap 4 nanti. Nah, sekian, semoga semua paham dan jadi KPM yang cerdas akan pengetahuan bantuan sosialnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.